Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk hari ini di hari Kamis 2 April 2026. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pukul 8 ini kita akan membahas mengenai menuju Sumsel sebagai destinasi wisata kesehatan terdepan. Kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini resmi meluncurkan program Sumsel Health and Tourism sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi peluncuran ini dilaksanakan sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu, tepat di 30 Januari 2026, dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, pemangku kebijakan, bahkan juga stakeholder pariwisata dan kesehatan. Jadi program ini pendengar, ini merupakan terobosan inovatif yang mengintegrasikan sektor pariwisata dengan layanan kesehatan dan juga kebugaran. Jadi tidak hanya mengandalkan pesona alam, budaya, dan juga sejarah, konsep ini juga dirancang untuk menghadirkan pengalaman wisata yang sehat, aman, nyaman, dan juga bernilai tambah, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. Nah, untuk membahasnya, kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber, tiga sama saya nih ya. Dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Saya sapa terlebih dahulu, ada Kabid Pengembangan Pemasaran Dinas Sumsel ya. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Ada Pak Sido Santoso, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Tata dan rekan-rekan pendengar sekalian. Masih suasana lebaran, selamat lebaran, maaf lahir batin. Sama-sama, banyak kesalahan nih Tata sama Pak Sido. Selanjutnya juga ada Mbak Lia Soki, Wakil Sekretaris Asita Sumsel. Mbak Lia, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Tata. Baik, ini masih suasana lebaran juga ya Mbak ya? Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Nah, ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana Sumsel ini menuju sebagai destinasi wisata kesehatan terdepan. Dan pendengar, bergabunglah bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Nanti kami akan bacakan live chat atau live comment Anda. Tapi sebelumnya Pak Sido dan juga Mbak Lia, terkait dengan wisata health tourism ini, ternyata juga mendapat sorotan dari BPS Sumsel ya, yang sebelumnya rombongan teman-teman dari BPS Sumsel ini mencatat kunjungan wisatawan Nusantara atau Wisnus ke Sumsel itu menurun hingga 11%. Jadi mudah-mudahan dengan harapan adanya event seperti health tourism ini bisa meningkatkan jumlah wisatawan ke Sumatera Selatan. Kita dengarkan dulu laporannya yang akan disampaikan oleh reporter RRI Muhammad Irfan. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara atau Wisnus ke wilayah Sumatera Selatan. Penurunan ini mencapai sekitar 11% dibandingkan periode sebelumnya. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengungkapkan, pada bulan Februari jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tercatat sebanyak 1,86 juta perjalanan. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 11,11% dibandingkan bulan sebelumnya pada bulan Januari. Kondisi ini menandakan perlunya upaya strategis untuk kembali meningkatkan minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Sumatera Selatan. Ya, harapannya terus dibangun infrastruktur maupun event-event yang mengundang wisatawan ke Sumatera Selatan, dan tercatat ya ini pergerakannya mencapai 1,87 juta perjalanan, sementara yang menuju tujuan Sumatera Selatan ini 1,86 juta perjalanan. Ini mengalami penurunan sebesar 11,11%. Ditambahkan Wahyu, salah satu upaya yang dinilai dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan adalah melalui penyelenggaraan event dan peningkatan infrastruktur. Kegiatan berbasis wisata religi, wisata kesehatan seperti konsep healthy tourism, ziarah kubro, dan event besar lainnya diharapkan mampu menarik minat wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
untuk berkunjung ke Sumatera Selatan. Ke depan diharapkan pengembangan sektor pariwisata dapat didukung oleh peningkatan infrastruktur yang memadai dan berbagai penyelenggaraan event menarik. Dengan dukungan tersebut, Sumatera Selatan diharapkan mampu meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan dan memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata unggulan bagi wisatawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan tidak hanya itu, ternyata Pak Sido dan juga Mbak Lia ya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Trisna Warman juga mengatakan Health Tourism Sumsel 2026 ini selain memberikan pengalaman wisata bagi pengunjung, program ini juga nantinya akan mendorong peningkatan potensi rumah sakit di Sumsel. Jadi menurutnya penguatan layanan kesehatan ini telah dilakukan melalui peningkatan fasilitas serta pengembangan sumber daya manusia, tenaga medisnya, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dari selama ini mulai dari sarana prasarana di rumah sakit, tenaga kesehatan SDM-nya, apalagi rumah sakit kita ini kita memang ada disekolahkan sekarang sudah banyak ya. SDM untuk mengambil spesialis, subspesialis dan fellowship ya. Jadi memang ke depan ini rumah sakit berlomba-lomba untuk mencari keahlian masing-masing di rumah sakit. Jadi sesuai dengan pengembangan health tourism ini untuk meningkatkan potensi rumah sakit. Jadi memang harapannya ke depan program Health Tourism 2026 ini diharapkan mampu menjadikan Sumsel ini sebagai destinasi wisata kesehatan terintegrasi. Selain berdampak pada sektor kesehatan, program ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita pendengar. Saya ke Pak Sido dulu ya. Jadi perkembangannya untuk Sumsel Health Tourism 2026 ini sejauh ini seperti apa nih Pak progresnya? Progresnya cukup menjanjikan karena sesuai dengan apa yang disampaikan tadi bahwa kaitan dengan health tourism ini Pak Gubernur kita Pak Herman Deru dan C. Ujang berkomitmen untuk memajukan wisata kesehatan ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut, apa tuh wisata kesehatan? Wisata kesehatan ini perpaduan antara kesehatan dengan pariwisata, kolaborasi. Kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan health tourism atau wisata kesehatan, ini kan ada dua unsur. Pertama itu wisata medik, kemudian satu lagi wellness, ya kebugaran, dan dipadukan dengan pariwisata. Kita tahu Sumsel mumpuni kalau bicara masalah pariwisata, ada kuliner di situ, ada wisata alam, dan bagaimana kita memadukan dua program ini menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Contohnya nih, kalau ada wisatawan yang ingin berobat ke Sumatera Selatan, dia juga dapat menikmati keindahan yang ada di Sumatera Selatan, wisata yang ada di Sumatera Selatan. Nah, program health tourism ini atau wisata kesehatan ini merupakan program yang harus didukung semua pihak. Tidak hanya pariwisata, kemudian kesehatan, tapi melibatkan unsur pelaku-pelaku wisata. Kita tahu bahwa, yang bersama kita ini dari Asita salah satu komponen penunjang untuk mengembangkan health tourism. Karena jujur pemerintah tidak akan dapat bergerak tanpa bantuan dari kawan-kawan atau pelaku-pelaku wisata. Di situ ada Asita, agent travel, kemudian ada himpunan pemandu wisata yang mana mereka ini yang menjual produk health tourism yang ada di kita. Di Sumatera Selatan ada rumah sakit yang sudah mendapat sertifikat dari Jenderal Kesehatan dari Direktorat Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Siti Fatimah. Dan untuk health tourism sendiri ini merupakan keinginan Pak Gubernur ya, udah lama tuh pada saat periode pertama kalau salah 2021 beliau juga sudah berkeinginan untuk mengembangkan health tourism ini. Di mana sekarang kan fenomena yang berkembang, masyarakat kita condong berobat ke luar negeri, ya kan, ke Malaysia yang jelas kan. Kenapa tidak berobat di sini? Maksud Pak Gubernur tuh karena kita nggak kalah bagus juga kan pelayanan kesehatan yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah, salah satu tujuan dari health tourism ini kita coba merubah mindset masyarakat kita, terutama masyarakat Palembang, agar bisa berobat di tempat kita sendiri dan dapat menikmati wisata-wisata yang ada di Sumatera Selatan. Itu satu. Yang kedua, yang program health tourism sendiri tadi, itu sendiri pada tanggal 30 Januari kemarin itu sudah di-launching oleh Pak Gubernur Pak Haji Herman Deru bersama Wakil Gubernur Pak Haji C. Ujang.
rangkaian dari kegiatan itu kita sudah melakukan beberapa aktivitas, beberapa program, sudah memanggil atau mengajak kawan-kawan pelaku wisata, Asita, kemudian ASPI, kemudian HPI ya, kolaborasi, catering bersama, dan terus kita berupaya dengan unsur-unsur terkait untuk mengembangkan program ini. Ada yang terbaru yang sekarang lagi kita garap, yaitu kerjasama dengan pihak Kuala Lumpur ya, KBRI Kuala Lumpur, yang mereka akan berkunjung ke sini. Tepatnya di tanggal 7 sampai tanggal 10 April nanti. Bentar lagi ya Pak? Bentar lagi. Salah satunya di situ mereka akan berkunjung ke rumah sakit yang ada di kita, yaitu Rumah Sakit Siti Fatimah. Kita tahu di Rumah Sakit Siti Fatimah itu ada unggulan-unggulan pelayanan di situ, jantung, kemudian masalah Tulang medical ya. tulang ya, kemudian ada medical check-nya kan. MCU. Nah ini salah satu momen yang sangat berharga ya, momen yang sangat bagus. Kita ajak juga kawan-kawan dari negara tetangga. Di situ mereka akan mendatangkan dari KBRI-nya, kemudian unsur agent travelnya juga ya Mbak ya. Iya. Di sudah itu di influencernya juga. Jadi mereka ingin outbound, ingin mengajak masyarakat yang ada di Malaysia untuk berkunjung ke Sumatera Selatan. Di samping mereka juga ingin melihat destinasi-destinasi yang ada di Sumatera Selatan. Jadi di samping mengunjungi rumah sakit, nanti kita ajak mengunjungi destinasi yang ada di Sumatera Selatan, baik itu wisata religinya. Kalau kita bicara wisata kan ada 4 unsur nih, wisata religi, kemudian wisata alam, kemudian wisata kesehatan itu sendiri, kemudian nanti ada wisata budaya kan, kuliner, apalagi Palembang terkenal dengan kulinernya. Jadi kita harapkan kunjungan mereka nanti akan berdampak positif, terutama untuk kemajuan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Itu. Terima kasih. Saya kembalian nih, setelah kita mendengar kita nih bakal menuju Sumsel, ada wisata health tourism lah gitu ya Mbak Lia ya. Gimana nih? Pertama kali dengar itu, terus dilibatkan untuk berkolaborasi? Ketika pemerintah Sumatera Selatan punya gebrakan bikin wisata kesehatan, otomatis Asita sangat mensupport ya, karena memang udah kami tunggu-tunggu tuh untuk menjadikan Palembang ada tambahan, maksudnya kunjungannya wisata kesehatan. Kalau selama ini kan mungkin lebih ke alam, kuliner, sama religi gitu-gitu. Jadi ketika kami diajak untuk kolaborasi ya. Iya, berkolaborasi untuk meeting segala macam, ya antusias ya, karena kami salah satu istilahnya tuh yang bergerak untuk mempromosikan tentang Sumatera Selatan. Nah, jadi macam-macam bentuknya. Kalau misalnya ditanya bentuk supportnya seperti apa, mulai menyiapkan paket-paket wisata, dan kita harus tetap berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk menjadi destinasi wisata itu, kesehatan itu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat potensi utama yang ada gitu ya Mbak ya, yang ada di daerah kita ini ya, baik itu alam, budaya, mungkin juga fasilitas medisnya ya. Nah, tapi kalau dari kacamata teman-teman Asita sendiri, potensi utama kita nih yang memang harus kita jual ya, kan bahasanya jual gitu ya. Apa sih Mbak selain kuliner gitu ya? Selain kuliner, wisata religi. Oh, religi. Yang bisa dijual itu adalah wisata religi. Karena berdasarkan cerita-cerita kita tuh kan membuat mereka tuh menjadi tertarik. Nah, fungsi kita sendiri untuk menjualnya itu kan harus disertai, maksudnya tempat-tempat wisata religinya mungkin kita harus siapkan lebih rapi atau apa, karena berdasarkan pengalaman biasanya mereka tuh tertarik ya, kayak Al-Quran besar. Mereka tuh tertarik Kampung Arab Kampung Arab. Yang saya pernah bawa itu adalah Kampung Arab, dan mereka appreciate loh. Pada saat itu pemerintahan sebelumnya ya disebut Kampung Arab, dan mereka maksudnya tertarik yang kayak makan bareng di ngidang iya. Dan itu bisa dijual, maksudnya nggak semua daerah kan punya tuh. Nah, terus kayak misalnya makam-makam, walaupun nggak semua orang percaya, tapi mereka menghargai bentuk sejarah yang kita sampaikan gitu. Nah, jadi selain wisata kuliner,
wisata religi, juga kalau sih. budaya karena melihat baju Palembang itu suka dia, jadi kayak mulai dari kain, nah tertarik mereka itu. Oke. Berarti ini kita juga nih punya peran penting dan harus mematahkan stigma orang yang kan nih banyak juga nih Pak yang beredar di sosial media, entah itu kerabat kita sendiri yang ada di luar Palembang. Wisata di Sumsel tuh jauh-jauh gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita ajak yang dekat-dekat, kita bisa tawarkan itu tadi ya Mbak ya, ngidang. Betul. Ya, Al-Quran besar kan. So far sih kalau misalnya kita mempromosikan tentang Palembang itu biasanya memang lebih ke edukasi ya. Edukasinya bagaimana yang kita tonjolkan. Jadi kalau jual ke teman-teman itu kayak edukasi bikin kain, tertarik sih rata-rata. Tapi segmen pasarnya kan mungkin bukan anak-anak, bukan itu kan bukan ya, tapi lebih kayak ke komunitas ibu-ibu atau misalnya ya Dharma Wanita ya segala macam. Iya, karena mereka suka yang sifatnya edukasi sih. Jadi selain dia tahu cara bikin pempek gitu kan, terus dia ngelihat kerajinan songket, itu semuanya tertarik sih. Soalnya kalau kita jualan ke ibu-ibu gitu tuh laku. Jadi maksud saya setiap kota itu pasti punya unggulan. Dia destinasinya ini siapa, marketnya ya, pasarnya gitu. Jadi itu yang harus kita kejarnya itu. Tinggal kita pintar-pintar aja ya menawarkan ke mereka seperti apa. Nah, Pak Sido, kalau Sumsel Health Tourism ini upaya yang sudah kita upayakan lah ya Pak ya, agar ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang ini kan baru ya, terus ini juga baru nggak cuma sekedar baru, memang berkesan gitu bagi kita sendiri maupun bagi wisatawannya nanti gitu. Nah, apa yang sudah kita upayakan sejauh ini Pak? Banyak juga yang sudah kita upayakan. Kita tetap berkolaborasi ya dengan kawan-kawan pelaku wisata seperti dari Asita, kemudian HPI, karena terkait dengan health tourism ini harus kita jual dengan bekerja sama dengan kawan-kawan Asita, kawan-kawan HPI, karena mereka yang mempromosikan, di samping kita juga mempromosikan ya. Karena kita tahu bahwa Sumsel ini terutama di Palembang untuk pelayanan kesehatan itu juga cukup mumpuni ya. Seperti contoh nih, macam di Rumah Sakit Soloan itu ada pembuat bayi tabung ya. Yang berhasil. Kan cukup di mana. Tinggal lagi kita mempromosikan ke masyarakat luas bahwa Sumatera Selatan ada loh layanan unggulan yang bisa kita manfaatkan. Biar nanti gantian mereka yang ke sini ya, nggak sih, bukan kita yang ke sana. Gitu. Makanya kita coba mengemas health tourism ini diiringi dengan wisata edukasi, wisata budaya, wisata religi kan. Karena kita tahu Sumatera Selatan banyak wisata-wisata yang dapat dikunjungin. Berarti nanti ya Pak ada gabungan paket wisata yang itu tadi budaya, religi, kemudian kuliner, wellnessnya gitu segala macam. Jadi contoh nih, ada kawan-kawan yang ingin berobat, baik itu mancanegara maupun Nusantara, dia mau check up ya di Rumah Sakit Fatimah Nah nanti kawan-kawan dari Asita atau HPI membuat paket di situ, dari mulai penjemputan ke bandara, kemudian mereka mendaftar, akomodasi hotel, makan malamnya, kunjungan tempat-tempat wisatanya. Nah dikemas dalam satu paket yang dapat menarik mereka untuk datang ke sini. Ya kalau kawan-kawan dari luar negeri ataupun Nusantara ingin yang paketnya cukup panjang, mungkin bisa mengunjungi daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang mempunyai wisata-wisata alam yang unggul itu. Kan contoh nih, macam di OI ada Danau Biru yang lagi ngetren sekarang kan. Kemudian ada satu kampung atau satu desa yang desa wisata yang patut juga dikunjungi, desa Burai kan. Banyak sih. Apalagi sekarang kita infrastruktur jalan tol sudah mulai dibangun kan. Jadi contoh nih, kalau di Pali itu ada Bumi Ayu sama ada Kampung Inggris itu di desa itu kan jarak dari Palembang dengan Pali paling banter sekitar 2 jam setengah sudah sampai kan. Jadi kita sangat bersyukur karena tentu kalau bicara wisata ini, baik itu apapun itu wisata alam, tentu akan berkaitan dengan pengembangan infrastruktur yang menunjang pariwisata sendiri. Oke. Nah, berarti
Kalau saya mendengar paket-paket wisata yang juga mengajak teman-teman yang ada di dalamnya ini ya Mbak. Saya mau tanya ke Mbak Lia, berarti sampai sekarang dari sekarang tuh teman-teman udah bikin. Udah mapping ya Mbak ya, udah betul. harus kemana gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa waktu pada saat kami meeting, ada yang bertanya kan, kalau dia misalnya mau berobat kan boro-boro tuh mau jalan-jalan dia bilang gitu. Iya, jalan-jalan ini kan kita lihat juga marketnya yang mau ke sini, maksudnya mau ikut ataupun tertarik dengan tourism health, kan mungkin yang bukan sakit parah kan, yang baru misalnya kayak mau pengen tadi ya, Mbak, ya. medical check up kayak gitu kan, misalnya karena bisa pihak rumah sakit misalnya membuat program yang menarik lebih dari yang mereka tahu gitu kan. Jadi selain dia medical check up, nanti bisa menikmati tentang Sumatera Selatan atau khususnya Kota Palembang gitu-gitu. Jadi yang tujuan untuk membuat tourism health ini menarik ataupun laku ya tugasnya travel agent. Jualnya ya. Yang jualnya jadi tinggal bahasa kita nih, gini gitu. Kita nggak usah memikirkan itu, yang penting kita masyarakat umum atau awam tuh support aja gitu. Bahwa kita nih ada wisata health tourism ya 2026 ini. Nah, saya akan bacakan dulu nih, ada pertanyaan yang masuk di live chatnya akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari @Aurora. Saat ini kan banyak masyarakat yang masih memilih berobat ke luar negeri, keluar kota ya, bahkan ke luar negeri. Apa sih langkah nyata yang dilakukan nih supaya masyarakat lebih percaya gitu dengan layanan kesehatan di Sumsel? Silakan Pak Sido. Ini benar. Jadi memang selama ini kan masyarakat kan masih condong berobat ke luar negeri ya. Nah, inilah salah satu beban salah satu tujuan kita untuk mengembangkan health tourism ini, bahwa kita mencoba mengubah mindset yang ada di masyarakat loh. Nah, di samping itu juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa Sumatera Selatan khususnya di Palembang itu ada layanan kesehatan yang mumpuni. Nah, di samping kita dari rumah sakit sendiri sudah mulai bebenah ya Mbak ya, dari segi pelayanannya, dengan produk-produk unggulannya kan. Jadi program ini kami tidak bisa berjalan sendiri ya Mbak ya, harus masyarakat mendukung loh. Masyarakat harus mendukung bahwa Sumatera Selatan ini mumpuni untuk pengembangan wisata kesehatan gitu kan. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mendorong seluruh rumah sakit yang ada di 17 kabupaten kota agar mereka juga termotivasi untuk mengembangkan produk-produk unggulan mereka. Di samping pengembangan SDM-nya, sudah itu peningkatan pelayanannya, yang selama ini kan yang ada di mindset masyarakat kita Sumatera Selatan kalau dari segi pelayanan kan agak lambat ya. Itu kan salah satu kendala yang harus diperbaiki. Salah satunya diperbaiki. Makanya untuk saat ini yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Kesehatan ini Rumah Sakit Siti Fatimah untuk mengembangkan layanan wisata kesehatan, dan sudah berbenah memperbaiki yang di dalamnya dari segi pelayanannya, kemudian dari tenaga medisnya. Intinya mari kita berupaya bersama-sama untuk mengembangkan program ini melalui bantuan masyarakat juga agar jangan lagi kita berobat ke luar negeri. Coba kita berobat di negeri kita sendiri atau di wilayah kita sendiri. Kalau tidak kita sendiri siapa? Kan itu kan. Jadi seperti kata Pak Gubernur, coba kita benahi dari diri kita sendiri. Kalau tidak kita dewek, siapa pula ngembang ke wisata ini, bahasa kita di Palembang itu kan. Mudah-mudahan kita optimis bahwa wisata kesehatan yang kita kembangkan, yang salah satu program unggulan, insya Allah berhasil. Yang merupakan wadahnya kan itu Sumsel Wonderful 230. Jadi itu wadah rumahnya. Jadi dalam Sumsel Wonderful 2030 itu ada empat program situ, wisata edukasi, wisata alam, religi, budaya, sama health tourism itu. Oke, baik. Kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung via telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Pagi, sama siapa nih Mbak? Dari Aisyah, Mbak Tata di Pangkalan Balai. Jauh ya. Mbak Aisyah silakan. Makasih. Ini saya penasaran aja nih ya. Jadi izin tanya ke narasumber nih. Ini kenapa Sumsel itu mau menggaungkan wisata kesehatan, padahal kalau kita lihat wisata Sumsel yang lain juga butuh promosi sebanyak-banyaknya ya, seperti misalnya sejuknya pagar alam atau mungkin wisata Danau Ranau yang sekarang tuh makin dikenal gitu. Penasaran itu aja Mbak Tata. Sama satu lagi, boleh dong info juga seputar wisata kesehatan, apakah mungkin melibatkan rumah sakit yang ada juga misalnya seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Aisyah di Pangkalan Balai. Silakan jawab nih, Pak Sido. Oh iya, jadi kita kan seperti yang saya bicarakan tadi, ada wisata kesehatan, wisata alam, kemudian religi sama budaya ya. Jadi kaitan dengan wisata ini, kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antusias untuk mengembangkan wisata-wisata ini. Bergantian. Jadi melalui event. Betul. Kalau wisata alam, mau saya potong, kalau wisata alam yang disebutkan oleh Mbak Aisyah kan dikenal. Jadi tugas kita itu adalah mengenalkan yang belum berjalan. Yang masih baru. Iya, tapi kalau yang kayak gitu mungkin tinggal ditambahin, dimaksimalkan promosinya. Kemudian kalau kaitan dengan keterlibatan rumah sakit tadi yang ada di Kabupaten Kota, sudah saya bilang tadi bahwa Rumah Sakit Fatimah ya Pak? Iya, 30 Januari kemarin kan Pak Gubernur sudah melaunching health tourism dan mengharapkan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Kota agar mereka juga bekerja sama dan berupaya untuk meningkatkan pelayanan unggulan yang ada di mereka. Iya, jadi kan ini memicu rumah sakit lain juga ya nggak sih? Kebetulan maksudnya yang mendapat sertifikasi kan baru Fatimah ini. Kami berharap kan semuanya bisa. Iya, jadi banyak pilihan. Iya. Benar. Tetap dilibatkan seluruh rumah sakit yang ada di daerah itu agar kita dapat bersama-sama berkolaborasi untuk menunjang program ini, pengembangan health tourism ini. Oke, nah saya bacakan juga lagi nih, ada live chat di akun YouTube Radio Pro1 Palembang @muhammad_iqbal. Bagaimana nih sumber daya manusianya? Apakah sudah dipersiapkan? Karena kan kalau pelayanannya di lapangan tidak seperti yang diharapkan, maka program ini hanya akan jalan di tempat. Belum apa-apa ini udah mau jalan di tempat aja, jangan dong. Silakan dijawab. Jadi kita harus optimis ya. Seperti kami kemarin mendapat penjelasan juga dari Direktur Rumah Sakit Fatimah, Pak Samsudin, bahwa mereka sedang berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya melalui medis ya Pak ya, tenaga medisnya ya. Tenaga medisnya, kemudian dari segi pelayanannya, melalui edukasi dan pendidikan pelatihan. Karena kalau kita bicara health tourism, pastinya SDM-nya harus mumpuni. Persiapannya itu sudah mulai dilakukan melalui pelatihan, termasuk program di Rumah Sakit Fatimah itu bahwa seluruh pegawai atau perawat yang ada di Rumah Sakit Fatimah itu harus bisa berbahasa Inggris. Harus internasional jadi ya Pak ya. Kaitan dengan menunjang health tourism tersebut. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang di KBRI itu Pak langsung mampir sini juga kan, kita ngobrol di sini ya nggak sih? Bisa. Nanti kita bicara karena mereka di sini 4 hari ya, 3 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Ada space lah Pak 1 jam kan kita ngobrol di sini. Mungkin bisa diatur. Ini sangat bagus loh, karena mereka di sana juga kepingin mengajak masyarakat yang ada di Malaysia untuk berkunjung ke Sumatera Selatan, karena kita kan sudah ada penerbangan langsung yang salah satu penunjang untuk peningkatan jumlah wisatawan yang ada di kita sini. Karena kita tahun ini di masa kepemimpinan Pak Hadi dan Pak CU ini program di bidang kepariwisataan yaitu Sumsel Wonderful 2030 ini mempunyai target 5 juta kunjungan wisata. 5 juta kunjungan. Iya, mudah-mudahan ini tercapai mungkin. Baik. Oke, kita ke pendengar dulu. Ini sudah ada yang bergabung via telepon. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sama siapa, di mana Mbak? Dengan Mbak Nurlela di Pakjo, Mbak. Oh, Mbak Nurlela di Pakjo. Silakan Mbak. Tetangga kita di sini berarti. Silakan Mbak. Ini kan kita sebagai masyarakat ini kan sering dengar mengenai medical check up ataupun terapi kesehatan. Apakah nanti ada paket layanan kesehatan preventif Mbak? Jadi orang datang itu bukan cuma karena sakit, tapi juga untuk kayak medical check up tadi, terus menjaga kesehatan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurlela sudah bergabung. Nah, Mbak Lia gimana ya Mbak? Ini paket yang seperti ini pasti sudah diobrolin juga kan sama teman-teman dari pemerintah provinsi? Terima kasih ya jawaban pertanyaannya Mbak Nurlela yang di Pakjo. Justru unggulan paketnya itu di medical check up. Medical check up. Jadi yang paling pertama kita jual itu adalah medical check up-nya ya. Setelah medical check up sambil menunggu hasil dia bisa kuliner, bisa ini gitu-gitu, dengan harapan pas dapat medical check up-nya ini bagus hasilnya. Nggak merah-merah jadi malah dia berpanjang lagi kan. Nggak merasa bersalah. Satu hari lagi deh gitu Jadi sambil menunggu hasil bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan makan gitu-gitu. Saat ini paket yang
unggulan sih medical MCU. check up ya. Selain medical check up yang lainnya Mbak? Banyak ya. Oke. Berarti ada ya, jadi jangan khawatir ya. Oke. Nah, saya ke Mbak Lia lagi nih. Jadi kalau kita berbicara soal apa sih ya, strategi-strategi yang digunakan oleh teman-teman ini, berarti kan udah pada sibuk dari sekarang nih Mbak, apalagi sounding sana sini gitu kan ya, betul. Untuk membangun branding Sumsel ini sebagai destinasi wisata kesehatan tuh gimana sih? Kalau kita dengar kalimatnya kan juga kan kayak, aduh kayaknya gampang-gampang susah ya, susah segampang ya, tapi tetap optimis memang gitu kan ya Mbak ya. Jadi pemerintah kita kayak nanti akan ada kunjungan dari KBRI Kuala Lumpur, nah itu mulai tuh kita memperkenalkan ini rumah sakitnya, terus destinasi wisata yang lagi berkembang, lagi happening, ini dan ditambah lagi ya nanti Asita akan mengadakan travel fair yang bekerja sama juga dengan Kuala Lumpur. Jadi di situ nanti kita juga memperkenalkan tentang Sumsel Health Tourism, mulai dari paket-paketnya segala macam, mulai dari tempat wisata ataupun UMKM. Nah, itu di bulan April di tanggal 24 sampai 26. Nah, iya. 24 sampai 26. Jadi itu kesempatan kita untuk memperkenalkan ke pihak internasional bahwa Palembang itu sudah sangat banyak sekali hal-hal yang istilahnya harus bisa kita jual. Iya, itu. Kemudian aku bisa menambahkan bahwa kalau bicara wisata kesehatan ini kan ada di samping medis kan ada juga wellness ya, kebugaran. Nah, ini juga sedang kita kembangkan juga, ada beberapa event yang akan diselenggarakan dari kawan-kawan dari di sektor kesehatan, itu pusat-pusat kebugaran gitu ya Pak ya. Kebugaran termasuk ya kan banyak sekarang mulai kecantikan, itu kan bagian dari wisata itu ya. Wellness ya. Iya. Dan mulai banyak menggemari yang kesehatan di kebugarannya di wellnessnya itu udah mulai banyak sih. Oke. Nah, saya bacakan dulu nih, ada pertanyaan yang masuk di 0821 79279090. Ada Mbak Ana. Sebenarnya seperti apa nih bisnis wisata di Sumsel ini kalau misalkan dibandingkan Jogja, Bali, ya mungkin jauh ya, tapi menjanjikan tidak gitu Pak? Silakan Pak. Gimana tadi? Menjanjikan nggak? Ya, menjanjikan nggak Pak? Menjanjikan lah. Jadi masing-masing provinsi ya punya branded sendiri ya, punya unggulan sendiri ya. Kalau kita bicara kalau Jogja atau Bali memang kita nggak ragukan lagi mereka di atas sana. Tapi kita harus berupaya bahwa kita kan punya unggulan nih, pempek. Kuliner kan luar biasa kita Sumatera Selatan. Bahkan orang-orang luar negeri sudah kenal itu pempek itu apa. Iya, udah go internasional. Go internasional kan pempek. Kemudian ada satu lagi produk unggulan kita terkenal dengan budayanya ya, budaya sama religi. Religi. Itu luar biasa masyarakat, terutama dari kawan-kawan di Malaysia, kemudian Singapura, Cina ya, itu kan wisata religi ini sangat mereka gemari. Pulau Kemarau, kemudian kita di provinsi sendiri itu ada destinasi yang namanya Bukit Seguntang. Di situ kan ada makam-makam kerajaan yang mengundang minat kawan-kawan atau wisatawan luar negeri untuk datang berkunjung ke Sumatera Selatan. Iya, poinnya maksud Pak Sido, how to sell ya. Jadi kalau lo ceritanya ini dia tertarik gitu. Benar. Tinggal bagaimana kawan-kawan mengemas bisa Asita, HPI menjual dengan bahasanya tuh promosinya gencar. Ya kalau kitanya sendiri yang punya tuan rumahnya aja loh, gimana orang mau datang gitu ya. Tinggal lagi kita harus cerita bahwa ini ada kerajaan ini gitu. Dan harapan kita semua bahwa kawan-kawan Asita menjual paket-paket wisata yang ada di Sumatera. Nah, kita sendiri membenahi destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Dan ini merupakan tugas bareng-bareng lah, berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait gitu. Termasuk jalannya, tempat-tempat wisatanya, termasuk yang paling penting yaitu kesadaran masyarakatnya. SDM ini yang paling penting karena kita tahu bahwa era digital ini kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan. Jangan sampai satu sedikit saja kasus merusak yang lain. Contoh sebelumnya kan kenyamanan wisatawan berkunjung kan, ini kan salah satu tugas penting ya masyarakat kita agar memberi kenyamanan kepada
para wisatawan yang akan berkunjung di Sumatera Selatan. Oke. Berarti Mbak Lia ini berarti penting juga ya ini ya literasi budaya dan juga sejarah gitu ya. Berarti ini juga nanti disosialisasikan juga begitu, dipromosikan juga ya. Nah, tapi kalau teman-teman dari, saya juga penasaran ya Mbak ya, kalau teman-teman dari Asita sendiri yang langsung berhubungan gitu kan ya sama wisatawan-wisatawan, kalau teman-teman yang datang tuh melihat pempek dan budaya Palembang itu di mata mereka tuh antusiasnya gimana sih Mbak? Ya, karena di tempatnya pasti mereka bilang beda ya. Gitu. Jadi bagi misalnya kita tuh kan kalau misalnya menghandle customer itu kan kepentingannya beda-beda. Ada yang memang dia khusus untuk kuliner. Jadi kalau kuliner itu dia huntingnya toko pempek A, B, C gitu. Jadi tinggal mereka suka tanya bedanya di mana sih itu. Sebetulnya kalau soal rasa itu tidak berbeda, tapi balik-balik kan istilahnya tuh taste dari customer kita sendiri, dia suka yang mana, karena dia biasanya nanti akan menentukan ternyata enak ini ya, ini gitu. Kalau pengalaman aku ya, karena ada yang kalau suka jajan, malah kita tawarkan ke tempat yang, karena Palembang tuh kan sudah sangat berkembang untuk tempat jajanan tradisionalnya, malah mereka nggak suka. Dia sukanya tempat yang dulu di mana ini pertama kalinya gitu. Misalnya ke Cinde gitu ya Mbak, diajak ke sana gitu. Jadi ke 26 Ilir. Kalau dia memang traveler, dia nggak suka tempat-tempat yang terlalu dia modern, nggak suka. Dia suka mana telling story-nya. Iya, kayak misalnya martabak har yang paling lama di mana gitu. Justru menarik buat mereka. Nah, kalau menurut saya sebetulnya kayak tempat kuliner yang kayak gitu tuh sebenarnya bagus sih untuk dipertahankan, cuman bersih aja harus dirapikan gitu karena ya, istilahnya kayak apa sih bahasanya, kayak heritage atau karena heritage, kalau vintage karena itu unik. Nah, kadang-kadang kita kalau terlalu bagus mereka kayak kehilangan taste-nya itu ya, kalau sudah terlalu modern. Pempek kok tempatnya modern banget gitu ya. Jadi mereka nggak tertarik. Nah, perlu kita tambahkan juga sekarang kan di samping mereka merasakan, tapi mereka kita coba untuk ikut ya, bereksperimen cara membuat pempek. Nah, itu salah satu trik juga untuk mengundang jadi mereka lebih berantusias untuk datang kan. Bagaimana cara membuat pempek? Selama ini kan mereka hanya makan dalam bentuk jadinya kan, contoh pempek kerupuk. Gimana sih yang buat pempek seperti kerupuk nih kan? Nah, jadi dia bereksperimen di tempat membuat. Dari sini dia buka toko pempek. Nah, kalau dulu istilahnya tuh ide-ide dari travel agent kan macam-macam untuk sebuah trip ya, termasuklah untuk kunjungan. Nah, dulu tempat-tempat lokasi itu kan tidak memadai untuk dikunjungi, tapi makin kesini makin terbuka ya, makin bagus, dan itu sangat menurut kami ya sangat mensupport pekerjaan kami. Kayak misalnya kalau dulu saya bawa mereka ke Tuan Kentang, karena teman saya kebetulan orang-orang fashion, jadi pengen tahu bikin kain jumputan itu seperti apa sih. Nah, itu pernah saya bawa tuh tahun 2017. Tapi pada saat itu karena memang mungkin pihak pariwisata kita belum berkoordinasi ataupun berkolaborasi, jadi masih kayak istilah biasa-biasa aja. Aksesnya juga susah ya. Sebenarnya harus memang kita bina kan kayak gitu. Mungkin pas Ibu Gubernur Ibu sudah mulai Dekra Nasda, dan itu istilahnya ada realisasinya, dan itu bagus kan. Jadi pada saat waktu saya bawa ke sana, mereka melihat itu tempatnya tuh satu nggak layak, terus tempat parkir juga tidak ada, terus kalau bis besar masyarakat di tempat tidak boleh, jadi tidak bekerja sama ya Pak gitu. Tapi itu kan menjadi masukan buat kita untuk lebih maju, bahwa bagaimana kalau kita menciptakan tempat yang apa bahasanya Pak, kalau bikin-bikin kayak gitu tuh ada tempatnya khusus kayak di kota-kota lain, dia memang menyediakan, jadi mulai dari pengerjaan ini sampai jualan akhirnya diciptakan oleh Ibu Hermanderu ya, Dekra Nasda. Itu. Jadi maksudnya makin membaik. Di sisi lain juga pemerintah sudah berupaya agar akses untuk menuju lokasi tersebut sudah mumpuni, seperti Tuan Kentang. Itu kan nanti kita kawan-kawan Asita bisa jual paket melalui jalur Sungai Musi. Jadi di samping kita ada Tur Musi kan. Di Tuan Kentang itu kan dermaganya sudah dibuat cukup bagus. Jadi tidak harus melalui jalan darat, dia bisa melalui jalur Musi. Bagus ya. Oke. Nah, Mbak Lia, kalau kita mengatakan soal indikator ini nanti berhasil apa tidak gitu ya.
ya ini harus indikatornya optimis. apa? Kita harus optimis. Jadi harus optimis, jangan kita harus berhasil. Harus berhasil. Iya. Bagaimana berhasil? Karena misalnya kalau kita udah lakukan, maka akan kelihatan kan kurangnya di mana ya. Kita nggak usah setiap hari, mungkin setiap detik kita harus berubah terus menjadi lebih baik sampai akhirnya maksimal dan menjadi harus didukung oleh masyarakat. Itu kuncinya, harus didukung masyarakat. Sama-sama berkolaborasi. Tapi keterlibatan masyarakat sendiri sejauh ini gimana, Pak? Sudah cukup mumpuni sih. Kita ada kelompok sadar wisata ya, kelompok Masata. Nah itu mereka juga menunjang program yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Harus edukasi, Mbak. Harus mengedukasi. Kalau mau ke luar negeri udah pesawatnya berapa? MCU kita sama loh harganya. Bahkan lebih murah ya. Jadi dokter-dokternya juga terbaik gitu. Terus bahasanya kan kita lebih paham. Ibu nggak perlu pakai bahasa lain gitu. Jadi kita harus mengedukasi calon istilahnya itu customer kita supaya dia yakin sama akan produk kita. Yang punya unggulan dari Selawam yang bayi tabung kan. Kenapa harus jauh-jauh ke Surabaya? Iya, sudah ada dokter terbaik. Udah banyak loh, udah berhasil gitu. Sambil menunggu hasil kan bisa jalan-jalan ya. Tapi berproses kita tetap optimis bahwa Health Tourism ini insya Allah nanti ke depan bisa jadi unggulan. Rencananya tuh di tanggal berapa sih, Pak? Health Tourism ini? Gimana? Start kita untuk jualan, Pak. Startnya udah mulai kemarin. Dari Januari. Dari Januari. Oke. Dan ini akan permanen gitu atau cuma 2026 aja? Permanen terus sampai seperti yang salah satu program unggulan Pak Hadi itu kan 2030. Wonderful Sumsel Wonderful 2030. Kan Health Tourism bagian dari situ. Oke. Insya Allah ini kan. Makanya Insya Allah berhasil. Ya Insya Allah berhasil ya. Dengan catatan harus berkolaborasi dengan seluruh. Iya. Kan tidak bisa bergerak sendiri dari masyarakat, dari asisten sendiri, dari kita, dari pariwisata. Jadi harus kolaborasi pemerintah dan masyarakat termasuk dunia yang lain. Oke, baik. Nah ini saya ada pertanyaan yang masuk dari WA 082179279090. Sama pertanyaan nih dari Mbak Asita ya, Mbak Lia dari Asita, bukan Mbak Asita ya namanya. Oke, mendengar. Ini Mbak, sejauh mana sih sebenarnya budaya lokal ini memang bisa menjadi daya tarik unik ya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain untuk daerah kita sendiri? Silakan Mbak. Kalau dari segi wisata maksudnya, jadi kita harus sampaikan bahwa setiap kota itu punya daya jualnya berbeda. Nah, yang berbeda itulah yang kita terus gali dan perbaiki dan kita kenalkan dengan calon-calon customer kita. Nah, jadi kalau misalnya kita dibandingkan dengan kota A, B, C gitu, memang dari segi kunjungan bisa jadi mereka tertinggi atau apa, tapi kan tetap Sumatera Selatan punya pasar, bahwa dia tetap dikunjungin terus gitu. Misalnya apa yang kita banggakan? Yang pasti kita punya Ampera ya. Ampera. Mereka kalau yang belum pernah ke Palembang, mereka tertarik mau lihat Pak Ampera kayak gimana sih gitu. Sementara pihak pemerintah kita juga terus memperbaiki kan. Termasuk salah satunya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kolaborasi dengan pemerintah kota membuat air mancur lebih yang baru. Jadi kalau dari video-video itu Sumatera Selatan maksudnya cakep banget gitu. Iya, nah justru itu kita berusaha kalau memang dia datang memang melihat sebagus itu gitu. Jadi supaya mereka lebih antusias oh ternyata Palembang oke nih. Tapi so far selama saya pegang customer semuanya oke kok, tertarik, datang lagi kan kayak gitu-gitu sih. Iya. Enggak ya kembali lagi mungkin yang memang perlu how to handle kali ya. Jadi tergantung siapa yang menghandle mereka pada saat itu gitu loh. Dan mudah-mudahan ketemu sama memang masyarakat Palembang yang semuanya menyenangkan, yang lagi nggak bad mood. Enggak, kalau mereka justru kalau melihat Palembang itu dia pernah, karena aku bawanya ke tempat-tempat yang begini-gini gitu kan ya. Ternyata luas ya jalannya kayak Jakarta gitu, karena saya bawanya ke flyover gitu-gitu kan ya. Enggak kayak yang jalan-jalan yang mana. Jadi kayak smallnya Jakarta ya, ini udah ada ini ya gitu. Jadi tergantung siapa yang kembali kita ya Mbak ya. Salah satu yang kawan-kawan dari KBRI Malaysia kan nanti mereka selalu naik LRT ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa tamu terus bawanya ke tempat yang salah ya pasti image-nya
ternyata nggak bagus ya. Ya, kita kan harus tepat. Ini dia suka nih, ini. Kita harus baca kalau dia nih sukanya apa, maunya apa nih ini. Saya maunya dibawa ke tempat yang unik ini. Bawa ya, pasti dia kagum gitu. Tapi kalau kamu salah bawa ya pasti kecewa. Orang kan apa yang menjadi pengalaman pertama betul. Itu yang diingat terus panjang seumur hidup gitu ya Pak. Kemudian ini Mbak Tata, aku menambah sedikit bahwa terkait dengan pengembangan pariwisata Sumatera Selatan ya. Tentunya kan muara akhirnya kan meningkatnya kunjungan wisata. Ya, 5 juta juga nih Pak targetnya ya. Nah, salah satu yang upaya kita itu menyediakan event-event. Nah, di Sumatera Selatan ini untuk tahun 2026 ini ada 2 event yang masuk di kalender Karisma Event Nasional. Running ya Pak ya? Salah satunya salah satunya itu Festival Sriwijaya sendiri. Iya, betul. Yang jadi unggulan kita, kemudian satu lagi Bidar. Festival Sriwijaya Juni ya Pak ya? Festival Sriwijaya ini akan dilaksanakan di tanggal 15, 16, 17 Mei. Oh, Mei. Bukan Juni, Mei. Bulan depan. Karena kita mengkaitkan dengan semarak kita memeriahkan HUT Sumatera Selatan, HUT Pemprov. Oh, Pemprov. Iya, jadi rangkaian itu kita akan berkolaborasi juga dengan Dinas Perindustrian. Di situ akan ada Sriwijaya Expo juga. Dan pelaksananya tahun ini kita di Dekranasda seperti yang disampaikan oleh Mbak Jakabaring ya. Tadi kita mencoba mengangkat Dekranasda yang ada di Jakabaring. Karena di situ kan ada anjungan dari 17 kabupaten kota yang masyarakat harus tahu bahwa kita punya taman mininya. Jakarta punya taman mini, kita juga punya taman mini yang tentang Sumsel. Tentang Sumsel itu. Ya silakan nanti di bulan Mei di tanggal 15, 16, 17 itu ada kegiatan Festival Sriwijaya. Sebelumnya ada kegiatan IMTGT yang melibatkan kawan-kawan dari Malaysia dan Taiwan terkait dengan kunjungan mereka ke desa-desa wisata yang ada di Sumatera Selatan. Oke, baiklah. Nah, sebelum diakhiri perbincangan kita pagi hari ini ya, dan apa nih Pak yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini? Jadi yang ingin kami sampaikan yang jelas yang pertama tadi kaitan dengan pengembangan pariwisata di Sumatera Selatan, kami pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini tidak akan bisa bergerak sendiri. Memohon support harus berkolaborasi dengan seluruh pihak termasuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Karena apa? Pengembangan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ini sangat tergantung dengan bagaimana masyarakat Sumatera Selatan mengedukasi mengembangkannya ya. Karena kita tahu bahwa kesadaran masyarakat terhadap tempat-tempat wisata ini sangat dibutuhkan. Jadi sama-sama menjaga, terutama nih kita sudah punya destinasi yang unggulan nih seperti Non Perak, kemudian BKB, kemudian yang air mancur tadi. Nah, kami harapkan masyarakat mendukung itu. Jadi tidak merusak pun alhamdulillah, jangan sampai menjaga karena ini yang sangat kita butuhkan agar pariwisata di Sumatera Selatan akan lebih dikenal di masyarakat. Di samping mereka mempromosikan juga. Karena promosi yang efektif, promosi yang dari mulut ke mulut itu yang sangat efektif. Jadi menjual yang baiknya, jangan menjual yang buruk tapi menjual yang baiknya. Termasuklah di media sosial. Jadi kita harus mengkanter kalau ada berita-berita yang negatif untuk meng-up yang berita-berita yang bagus itu. Harapan kami gitu ke depan. Jadi kita sama-sama berusaha seluruh pihak termasuk dari media sosial, dari BUM-nya juga, dari dunia usaha, kemudian dari masyarakatnya, dari pelaku wisatanya agar berupaya bersama-sama memajukan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Itu harapan kita semua. Oke, kalau Mbak Lia apa nih Mbak? Karena udah disampaikan Pak dari Sido, jadi saya pun nggak ada tambahan lagi ya. Karena memang yang paling penting yang paling penting adalah support dari masyarakat Palembang untuk sama-sama mensupport pengembangan wisata di Sumatera Selatan. Apa dukungan mereka nggak bisa. Oke. Nah, baiklah pendengar ya. Jadi kita harapkan memang Sumsel Health Tourism 2026 ini, karena ini memang kan targetnya permanen gitu ya Pak ya. Makanya ini juga rangkaian dari Sumsel Wonderful 2030 itu ya. Jadi kita harapkan bersama-sama mudah-mudahan ini memang menjadi suatu kebanggaan yang baru lah bagi kita masyarakat Sumsel begitu ya. Dengan ya didukung
oleh diri kita sendiri juga. Benar. Bagaimana kita juga bertemu nanti sama teman-teman dari luar sana gitu ya Pak ya. Terus juga masih terus melanjutkan apa-apa yang memang harus dibenahi, masih bisa kita benahi dari sekarang gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Sido Santoso, Kabid Pengembangan Pemasaran Dinas Budpar Provinsi Sumatera Selatan. Mbak Lia Soki, makasih Wakil Sekretariat Sumsel. Insya Allah kita berbincang-bincang kembali dengan perbincangan yang berbeda. Mungkin nggak bahas ini lagi, ada lagi nih. Saya tahu kan kita selalu berinovasi gitu kan ya. Akan ada sesuatu yang baru, yang baru terus. Kalau bicara pariwisata nggak cukup 1 jam. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami, karena setelah ini kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi terupdate lainnya, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.